Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita merindu untuk memuji dan membesarkan Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa boleh kami berikan. Dan pagi ini Tuhan kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala hal kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh
Tuhan
membuka hati kita, pikiran kita. Kita percaya dan yakin perkara ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hati ku datang
dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang cerah yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih karunia, anugerah, melimpah serta rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu sempurna buat kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima sebagai kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkata-kata kepada kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri kami hikmat sehingga firman-Mu mematahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Serta urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jamah liga dan kemudian semua apa yang semua dikatakan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut akan firman-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi ini akan disampaikan oleh kami. Selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kita pagi ini terambil dari Amsal 23 Amsal 23 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara, silahkan menyimaknya pelan-pelan. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudara, minggu yang lalu kita dinasehati oleh Rasul Paulus tentang belajar dari kesalahan. Hari ini kita juga diberi nasihat oleh Amsal untuk dikatakan di sini takut akan Tuhan, maka memiliki masa depan yang cerah. Saudara, kenapa kita sering dinasehati ya? Karena kita pada umumnya suka melenceng. Kita memang sudah diselamatkan, saudara. Kita dari berdosa diselamatkan, tidak berdosa. Tetapi di dalam diri kita masih punya potensi untuk melakukan hal-hal yang salah. Itu sebabnya kita wajib menerima nasihat-nasihat. 2 minggu berturut-turut kita dikasih nasihat. Pagi ini Amsal juga memberikan nasihat kepada kita. Judulnya adalah takut akan Tuhan, memiliki masa depan cerah. Saudara ingin masa depan cerah? Harus takut akan Tuhan. Doa pagi saya katakan ada falsafah terima kasih. Terima kasih. Saudara pergi ke kasir di mall, saudara akan mendapatkan hak saudara kalau saudara bayar harga barang tersebut. Kalau saudara mau ambil aja bisa dikejar-kejar sama satpam ya. Demikianlah firman Tuhan. Itu hukum keadilan.
bukan tuntutan, bukan. Hukum keadilan. Terima, kasih. Dia terima juga, dia kasih. Ya, saudara, itu hukum keadilan. Mari kita lihat lebih lanjut, saudara. Di sini dikatakan, sekalipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat buat hidup kebenaran, hidup benar, hidup bijaksana bagi orang yang tidak berpengalaman. Satu ya, bagi kaum muda, ada kaum muda di sini dengar, Amsal ini mengatakan buku pedoman hikmat untuk hidup benar dan bijaksana bagi orang tidak pengalaman, kaum muda dan orang bijak yang ingin semakin bijak. Saudara, jangan katakan, wah saya sudah mantap. Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu lotok saya. Tuhan mengatakan, dengar, mengerti, lalu melakukan. Dengar, mengerti, dan lakukan. Dengar nasihat, dingertiin nasihat itu, kemudian dilaksanakan. Jadi kata-kata takut akan Tuhan di sini bukan, waduh ada Tuhan takut, bukan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih muda, masih remaja, saya takut sama mama saya. Saya takut sama mama saya, bukan mama saya datang saya takut, bukan. Saya lakukan perintah-perintah mama saya. Kalau siang tidur, saya tidur. Tidur siang. Kalau makan harus dihabisin. Piring dibawa ke tempat cuci piring. Kau tidak cuci piringnya, tapi kau harus bawa ke tempat cuci piring. Dan itu saya lakukan, saudara. Karena apa? Karena saya takut sama mama saya. Bukan takut ini dipukulin, bukan. Takut karena menuruti firman-Nya, menuruti kata-katanya, menuruti perintahnya. Itu hakikat dari takut. Ya, saudara. Kemudian ini, saudara, walaupun hikmat itu berguna buat kita, tapi landasannya dikatakan di sini, landasan yang dibutuhkan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai takut akan Tuhan. Ya, saudara. Saudara boleh berhikmat tapi tidak takut sama Tuhan. Seperti koin mata uang itu ada gambar tokoh masyarakatnya, ada gambar Garudanya. Kalau salah satu nggak ada, nggak bernilai uang. Sama dengan ini, punya hikmat, harus takut akan Tuhan, baru mantap, dilandasi dengan takut akan Tuhan. Baik, saudara, kita lanjutkan. Di kesempatan baik ini, Amsal menasihati saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan hal takut akan Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat apa nasihat dan pesan dari Amsal tersebut. Seperti kita ketahui, inti nasihat Amsal dalam konteks nats yang sama-sama kita pelajari hari ini ada pada uraian bab 2 dan bab 3 berikut ini. Yang pertama, saudara-saudara, pengendalian diri. Dikatakan di sini pengendalian diri. Di Galati dikatakan penguasaan diri. Kita harus punya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini oleh Amsal ditekankan dua hal. Satu, jangan hatimu iri kepada orang yang berdosa. Bukan orang berdosa ya, saudara. Kalau jangan iri pada orang berdosa. Ya, saya juga orang berdosa. Kenapa saya iri sama orang berdosa? Orang yang berdosa, kita sudah diselamatkan. Orang yang berdosa,
Orang yang berdosa itu ya seperti yang saudara lihat pada kehidupan sehari-hari. Apalagi pada zaman Bapak Soeharto ya, banyak korupsi, hidupnya enak, sampai orang katakan 7 turunan nggak habis-habis itu. Betul, 7 turunan nggak habis hartanya. Tapi nanti lihat selanjutnya. Ya saudara, kenapa si Amsal ini menekankan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa saudara? Sebab kita punya potensi iri, saudara. Kalau saya marketing manager, itu sales manager, sudah punya mobil 5, saya baru 1. Iri. Dapat promosi di perusahaan, kita iri. Saya mau tanya saudara, pada Bapak Ibu saudara ya, mana yang lebih enak atau mana yang lebih gampang? Menangis pada saat orang menangis atau tertawa pada saat orang tertawa? Ada yang mau jawab saudara? Menangis pada saat orang menangis, ya saudara. Ada orang tabrak mobil di depan, kita gak kenal tapi kita aduh kasihan. Tapi kalau teman kita jabatannya naik, yang tadinya jadi supervisor sudah naik jadi sales manager, saya mentok. Hatinya gundah gulana, gondok. Lebih pintar saya. Kok dia diangkat? Pasti dia ini jilat sama perusahaan, sama bos. Ada hal-hal yang negatif keluar. Ya saudara, makanya Amsal ini menekankan pada kita. Sedang Alkitab sendiri mengatakan demikian. Mari kita baca di dalam Mazmur 73. Saya akan baca di sini. Ada yang saudara keras suaranya? Bisa minta tolong Bapak Ruben bantu saya. Mazmur 73 ayat 3 dan 5. Oh, Pak Joni yang jagoan suaranya keras. Mohon. Amin. Saudaraku, apa kata pemazmur? Pemazmur itu juga syarat dengan nasihat-nasihat. Karena seringkali kita merasa iri jika melihat orang-orang yang hidup di luar Tuhan itu umumnya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Karena apa saudara? Mereka kan punya duit untuk berobat ke luar negeri. Ya, kita sering iri. Ada orang maju, kita iri. Ya, mungkin saudara mengatakan, saya tidak pernah. Ya, puji Tuhan. Tetapi saya sendiri. Saya biasa bergulat di perusahaan. Saya bukan pengusaha, saya pegawai. Saya sering kadang-kadang hati saya, ini kok bisa lebih dari saya, padahal jabatan di kantor saya lebih tinggi, tapi tentang keuangan dia lebih hebat. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab ini sering menasehati kita, karena kita punya potensi untuk hal-hal yang tidak baik. Baik saudara, kemudian lebih lanjut, yang kedua dari pengendalian diri ini, sebab kita acap kali geram ketika menyaksikan orang yang di luar Tuhan itu hidupnya makmur, sementara kita yang hidup takut akan Tuhan kena tulah dan hukum setiap hari. Mazmur 73 ayat 13 sampai 14.
Silakan Pak Joni bantu saya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan memasukkan Al-Quran darah kesalahan. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Amin. Saudaraku, lihat. Mazmur mengatakan sia-sia. Lihat temannya bagus, lihat temannya maju. Lalu dia sendiri, dia sudah lihat saya ikutin hukum-hukum Tuhan. Saya lakukan takut akan Tuhan. Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Saudaraku, Tuhan itu mengajar kita. Saudara bisa baca di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Di situ dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang dikasihinya. Kita dikasihi Tuhan, dihajar, dididik, diarahkan jalannya, supaya kita tidak melenceng-melenceng kemana-mana, seperti orang yang hatinya liar. Dikatakan di Mazmur, tulah, sakit, penyakit tidak ada pada mereka. Tapi saya sakit-sakitan, saya. Di ayat 11 mengatakan, dari Ibrani 12 ini mengatakan, ganjaran yang kita peroleh itu memang mendatangkan duka cita. Tetapi akhir daripada itu akan membuat kita kuat, membuat kita mantap, membuat kita tegar. Oleh latihan tersebut, saudara, di angkatan darat, angkatan laut, terus di kepolisian, angkatan udara, ada pasukan-pasukan khusus bagi mereka. Dan pasukan-pasukan khusus itu, saudara, dilatih sedemikian rupa sehingga mereka menjadi pasukan khusus. Tidak, oh ini si A, si B, sini jadi pasukan khusus. Pas pampres, dilatih sedemikian rupa sehingga mereka layak menjadi pengaman presiden, pengamanan presiden. Mereka layak menjadi denjaka, mereka layak menjadi Kopassus, mereka layak menjadi Kopaska, mereka layak menjadi pelopor. Kalau di kepolisian itu pelopor yang jago tembak itu. Dilatih, saudara. Melalui latihan itu kita menjadi baik, kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita sempurna. Ya, saudara. Sebab itu, saudara, mari, tidak ada yang instan di dunia ini. Kita harus mau melalui proses. Sebab melalui proses itulah kita bisa berhasil mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita di proses saja nggak mau, bagaimana bisa ke sana? Pasukan-pasukan elit itu melalui proses tidak gugur dari proses, tidak jadi pasukan elit dia. Demikian pula kita, saudara. Puji nama Tuhan. Kemudian, saudara, nasihat dari Amsal ini dia katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kemudian yang kedua di dalam pengendalian diri ini adalah, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, saudara, dia tidak bilang begini, tapi takutlah akan Tuhan, bukan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau kita baca firman-Nya, saudara, kita baca ulang-ulang lalu kita mengerti. Makanya saya katakan kan, dengarkan, mengerti, dan laksanakan. Di sini dikatakan, saya baca, saya ulang baca, saya ulang baca. Oh iya, bukan takut akan Tuhan saja nasihat, tetapi dia katakan, lewat pengendalian diri kamu harus takut akan Tuhan senantiasa.
terus berkesinambungan, ajak dan berkesinambungan. Ya, saudara, di sini takut akan Tuhan itu percaya kepada Tuhan, setia melakukan yang baik dan diam di negeri. Mazmur 37 ayat 3. Silakan Bapak Joni. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Saudara, yang di Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah gerbang. Kalau bahasa terjemahan dari bahasa Inggris mengatakan, akulah gate, gerbang. Kamu boleh yang masuk keluar akan menemukan padang rumput yang hijau. Kita masuk ke dalam, kita menikmati relaksasi di sana, kita menikmati makanan yang cukup, kita keluar. Doa Bapa kami mengatakan apa, saudara? Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bukan berilah pada hari ini makanan yang sekarung supaya saya bisa makan setahun. Tidak. Makanan yang secukupnya supaya kita terus setia diam di negeri itu, bergantung kepadanya. Sedikit-sedikit mau bayar kontrakan rumah, masuk ke pintunya, Tuhan, saya butuh kontrak rumah. Tuhan pasti, ini anakku. Ya, kita harus proses. Waktu masih baru menikah, kontrak dulu rumah. Sudah saatnya kita itu bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Jangan kita begini, wah saya sudah lakukan takut dengan Tuhan, loh mana? Ada prosesnya, saudara. Waktu kontrak rumah, lakukan dengan setia. Masuk lagi, tabungin duitnya. Sudah tabung duitnya, masuk lagi ke pintu gerbang. Tuhan, tabungan saya segini, apakah saya cash atau saya nyicil? Bisa kasih uang muka. Tuhan bilang, udah kamu kasih uang muka dulu. Ada yang Tuhan bilang, sudah kamu bayar kontan beli rumah. Ya saudara, ikuti prosesnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ibarat burung elang yang naik terbang tinggi. Semakin hari semakin kuat dia. Sebab apa, saudara? Tangan Tuhan yang menopangnya. Bukan semakin hari semakin kuat karena diri sendiri, tidak. Karena Tuhan juga membantu. Ya, kenapa Tuhan bisa membantu? Karena dia tahu betul. Dia pernah jadi manusia, dia tahu. Jadi dia bisa mengatasi. Ya, Pak Mitro pernah bilang, kalau orang ngajari teologi, orang itu harus bisa. Saya bilang betul. Kita bisa ngajarin S1, kita harus lebih dari S1. Minimal S3. Masa S1 ngajarin S1, wah. Jadi apa itu S1-nya nanti? Ya, saudara, itu. Jadi kalau kita menyampaikan nasihat itu kita harus renungkan dulu baik-baik. Jangan kita nyampein ini seperti kondektur. Boyo sampai Surabaya nggak turun, penumpangnya yang turun. Ini balik lagi ke Jombang si kondektur itu. Saya tidak mau begitu. Rasulullah, saya memberitakan saya yang ditolak. Nggak mau saya. Saya harus geluti ini nasihat. Lalu saya lakukan, baru saya berani sampaikan kepada saudara. Itu Bapak kita ada lihat saya di sini. Ya, saudara. Baik. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, katanya. Yang kedua,
Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pak Joni tolong bacakan Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah. Berdiam diri. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Saudaraku, apa firman Tuhan katakan? Berhenti marah, jangan marah. Ya, kamu maju silakan. Saya tunggu. Bapak saya, kapan saya harus maju? Biar Keluaran mengatakan biar Tuhan yang berperang, kita diam. Tapi diam tidak pasif, saudara. Diam dengan tetap pakai akal budi yang Tuhan kasih. Belajar dari orang sukses, tapi yang takut akan Tuhan, seperti Ko Entiong, Pak Antoni di sini ya. Dia bisa maju. Kenapa dia bisa maju? Belajar dari dia. Kalau kita sudah belajar dari, begini prosesnya, lakukan itu, saudara. Tidak ada yang instan. Di dunia ini tidak ada yang instan. Kalau instan itu ya, saudara, kita dapat warisan. Saya ke salesman saya bilang, kalau kalian mau yang instan, cari Pak Haji yang punya tanah luas, kaya raya, atau ya konglomerat lah ya. Tapi yang anaknya tampangnya pas-pasan loh, saudara ya. Pas mau dilamar orang pas nggak jadi. Nah itu lu ambil, pasti dikasih warisan banyak. Itu instan. Nah masalahnya lu bisa nggak jalanin itu duit? Itu masalahnya. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita instan jalannya sesuai dengan talenta kita. Kemarin Ibu Gembala, Tom, kamu punya ipar-ipar dagang semua, jago-jago, ponakannya Ibu Melan itu sukses. Saya tidak diberi talenta untuk jadi pengusaha. Saya pernah nyoba, jatuh saya, saudara, habis-habisan. Jadi saya bilang, saya kerja aja lah. Ya, saudara. Jadi, nah kalau mau belajar dari orang yang sukses, sehingga kita bisa tahu, begini caranya dagang yang baik. Baik, saudara. Kemudian yang ketiga, bab 3 sekarang. Kepastian memiliki masa depan yang cerah. Firman Tuhan mengatakan masa depan itu ada. Ini si Amsal mengatakan tadi, karena masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Tuhan menjanjikan nanti kalau akhir dari kehidupan kamu damai sejahtera, apa segala macam ada di situ. Kamu tenang aja. Kamu istirahat dengan tenang. Mau bersuka cita, apa segala macam ada masa depan, kata Tuhan, kata nasihat ini, dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini katakan terjemahan lain mengatakan harapanmu tidak akan terputus. Kita punya harapan kita terus ke sana. Masa depan yang cerah itu kita harus. Tapi kalau kita mau masa depan itu ada pada kita, masa depan cerah itu kita miliki, dan kita mau capai, kita harus punya pengharapan. Kita harus jangan iri.
Kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Itu nasihat dari Amsal. Ya saudara. Kemudian orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada hukum-hukumnya yang benar dan adil mendapat upah yang besar di sorga. Saudara bisa baca sendiri di dalam Mazmur 19 ayat 9 sampai 12. Ya, kalau kita takut akan Tuhan dan melakukan yang benar, mengikuti hukum-hukum Tuhan yang benar dan adil, benar dan adil. Benar dan adil, bukan benar saja tapi adil. Itu baru kita akan mendapatkan upah besar dari Tuhan. Upah besar itu damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Saya pernah saudara keluar dari toko langganan saya, lalu saya pergi ke tempat parkir. Saya lihat mobil saya didudukin sama orangnya, badannya sangar-sangar. Tapi saya senyum-senyum karena saya dapat orderan banyak. Saya sambil fluid kecil. Pak, senang nih kelihatannya. Iya Pak, Bapak juga senang ya? Ya begitulah Pak. Ada apa Pak bisa senang? Enggak, teman saya itu cerita tentang kebahagiaan anaknya. Padahal saya dapat orderan. Ya saya pakai cerdik seperti ular. Anaknya lulus di perguruan tinggi yang baik, jadi dia ceritain saya juga ikut. Wah, saya juga Om ikut senang. Karena saya senang, parkiran 5.000 saya kasih 10.000. Senang dia. Kapan-kapan Om parkir di sini aja Om, aman mobil Om. Nah, sukacita kita, kasih kita bisa berdampak pada orang lain. Kalau buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, itu harus ada di dalam. Sehingga kita tidak cepat-cepat marah. Lihat temannya sukses, kita langsung marah. Tanya sama bapak, gimana Pak? Kapan saya seperti dia? Kata bapak, tunggu proses dulu kau. Nanti kau melenceng sana melenceng sini kalau saya kasih instan. Itu ya saudara. Jadi mari takut akan Tuhan. Mau masa cerah yang baik, takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang kedua, dalam bab 3 ini ya. Manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu. Saudara bisa baca di Mazmur 119 ayat 103. Kemudian yang ketiga, dalam bab 3 ini pembahasannya di mana kita dikasih kepastian untuk memiliki masa depan adalah masa depan dan harapan tidak akan hilang menurut Amsal 24 ayat 13 sampai 14. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu kamu punya masa depan yang cerah seperti di Yeremia 29 ayat 11. Bapak Sumitro bisa bantu Yeremia 29 ayat 11 Pak. Aku ini mengetahui ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan Bapak kita itu kepada saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang cerah, masa depan yang punya harapan. Ya, saudara, jadi janji itu kalau saudara saya tanya, janji Tuhan apa? Iya dan amin, betul, tungguin, nantikan. Kalau kita katakan ya dan amin, lalu kita masih begini-begini, jangan kayak
sia-sia saya melakukan ini, melakukan itu, doa pagi tiap hari, atau di rumah nungging-nungging sampai kapalan ini dengkul. Kok nggak ada Tuhan itu? Jangan, nantikan Tuhan, sabar, tekun. Tuhan ngajarin kita itu. Kalau kita sabar dalam tekun dalam percobaan, kita akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Ada 3 pemuda yang ada di dalam cerita ini. Yatim piatu, merantau ke Jakarta. Pemuda ini dikembleng habis-habisan. Padahal pemuda ini takut akan Tuhan. Tapi 3 pemuda itu jalanin terus proses itu. Saudara, apa akhirnya? Pemuda ini semuanya jadi sarjana. Dia takut akan Tuhan. Dia mau jalani proses. Ya, kehidupannya tidak kaya-kaya amat. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku melihat anak-anaknya meminta-minta. Anak-anak orang percaya meminta-minta roti, saudara. Itu 3 pemuda ini mengalami hal itu. 3 pemuda desa, saudara. Mari, saudara, lakukan itu dalam mau diproses. Nantikan Tuhan dengan sabar, tekun, sampai Dia genapkan janjinya pada kita. Sebab kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau janji saya, janji Pak Gembala, bukan karena dia kakak saya. Kadang-kadang, saya janji kamu kasih 100. Ternyata saya bocor ban, jadi saya tambal ban itu. Nggak jadi ya, kasih yang 100. Tuh. Tapi kalau janji Bapak kita, saudara, janji Bapak kita, saudara dapat nikmati setelah saudara mau diproses. Terima kasih. Terima janji Allah, kasih. Apa yang Dia mau proses pada kita, mari Bapak proses saya. Biarkan Dia memproses kita, saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kemudian saudara, sebagai penutup, Mazmur 4 ayat 5. Tolong Bapak Joni bacakan. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan ngajarin kita, boleh kamu marah, apa-apa, tapi jangan kamu berbuat dosa. Kalau bisa di tempat tidur ngomel-ngomel nggak apa-apa lah, ngomong-ngomong kecil. Istrinya tanya, kenapa kamu ini mergumam? Enggak, itu Pak Mitro sukses, saya kok masih gini-gini aja. Kata Tuhan, belajar dari dia. Ya, belajar dari semut. Semut itu waktu musim-musim kering ngumpulin makanan. Musim hujan nongkrong dia, saudara. Ya, Pak Amsal kan pernah bilang kan, kita belajar dari semut. Ya, saudara. Saya ada satu cerita tentang nasihat ini. Ada seorang pemuda Batak, namanya Poltak. Ya, nasihat, ya berkaitan dengan nasihat. Sebelum dia ini merantau ke Jakarta, si Poltak ini pamitan sama mamanya. Mama, aku mau pergi ke Jakarta merantau.
Oh boleh tak. Tapi si Poltak ini di kampung jago berantem dia. Emaknya kasih nasihat. Poltak, kalau kau di Jakarta nggak sama dengan di Medan ini. Kenapa, Mak? Rupanya di sana jangan sekali-sekali kau lawan itu. Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan polisi. Mereka itu badannya kekar-kekar dan mereka dibekali dengan bela diri. Maka jangan kau lawannya. Oh iya Mama, kau ingat-ingat baik-baik itu. Iya. Terus singkat cerita sampailah di Tanjung Priuk si Poltak ini. Sampai di sampai di Tanjung Priuk dia naik bis. Kebetulan bisnya penuh. Jadi dia bergelayutan di bis. Kakinya diinjak orang. Injak. Dia gini, ingat nasihat ibu, mama. Jangan berantem. Diam ya. Tapi lama-lama karena goyang-goyang bis, terinjak keras juga. Lalu dia towel orang itu. Pak, kau angkatan darat? Bukan. Orangnya geleng. Apakah kau polisi? Orangnya geleng. Kau angkatan udara? Bukan. Kau angkatan laut? Langsung dikau. Rahangnya. Bilang kayak dari tadi. Itu saudara dinasihatin orang tuanya. Iya. Ternyata ditahan-tahan, dipukul juga. Firman Tuhan bilang, boleh marah, jangan berbuat dosa. Seperti si Poltak ini. Main gebuk aja, ya saudara. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Dan saya undang para singer untuk tampil.
kasih Bapa dalam sorga untuk firman yang mengajarkan kami untuk tidak iri hati kepada orang yang berdosa. Mungkin mereka sukses secara materi karena hidup tidak takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, destinasi hidup kami bukan untuk di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan sorga. Segala kebutuhan jasmani kami ini hanya sebagai pelengkap belaka yang di dalamnya tubuh boleh sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang utama lagi seperti firman Tuhan mengatakan, lebih berharga firman Tuhan daripada roti. Biarlah kami menyadari akan hal itu, karena kami memiliki harta yang tak terhingga, yaitu keselamatan yang Tuhan telah berikan secara cuma-cuma. Kalau kami tidak mendapatkan apa-apa berlebihan di dalam dunia ini, tidak soal bagi kami, karena kami tahu harga yang tak ternilai itu telah ada di dalam tangan kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini Tuhan menjadi renungan untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami, untuk tidak iri hati kepada orang yang berdosa, yang mungkin dalam hidupnya secara materi berhasil, tetapi mereka peroleh dari hal-hal yang tidak benar. Justru kami yakin Tuhan akan keberadaan kami ini membuat kami senantiasa tenang dan semakin takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkati Saudara Tony yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Urapi dia, pakai dia, supaya memiliki hati untuk melayani Engkau di dalam sisa hidupnya. Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan jasmani, Tuhan telah cukupkan dalam hidupnya. Biarlah kami mengambil sikap Tuhan untuk berbuat yang terbaik sebagai wujud terima kasih kami atas kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan Saudara Tony. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat, kiranya firman Tuhan ini merupakan pedoman hidup untuk dapat menjadi lebih bijak lagi di dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Sehingga orientasi kami bukan kepada materi, tetapi kehidupan kekal yang Tuhan telah berikan, anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan. Sebagaimana Tuhan menyertai pelayanan kami di tempat ini dan Tuhan telah memberkati semua jemaat, Tuhan juga memakai hamba Tuhan yang melayani, terutama di kota Jombang ini, supaya semua anak-anak Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, begitu juga wakilnya Mahruf Amin, serta semua anggota kabinetnya. Berdoa juga untuk lembaga legislatif, lembaga yudikatif, supaya ketiga lembaga tinggi negara ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bekerja bersama-sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba yakin Tuhan telah memberkati semua
anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan, begitu juga bagi seluruh jemaat yang hadir. Hamba yakin Tuhan akan lebih menjelaskan lagi dan memateraikan firman Tuhan di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita untuk memberikan hikmat kepada kita, kuasa kepada kita untuk menjalani hidup ini, agar hidup ini dapat menjadi terang bagi sesama, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin.